Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Gunho naik taksi dan menuju ke balai kota. Di Tiongkok, mereka tidak menyebutnya balai kota, tapi mereka menyebutnya pemerintahan rakyat untuk kota. Gunho langsung pergi ke kantor direktur biro. Seorang pekerja wanita bertanya kepada Gunho siapa dia, dan Gunho mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Presiden Gunho Go dari Korea. Tentu saja dia berbicara dalam bahasa Cina. Pekerja itu segera membiarkan Gunho masuk. Gunho memasuki kantor setelah mengetuk pintu. Sekang Li sedang berbicara dengan tamunya di kantor. Dia berdiri dan melambaikan tangannya saat melihat Gunho memasuki kantor. "Hei, Gunho Go." "Sekang Li, silakan duduk, temanku. Aku bisa datang lagi nanti. Sepertinya ada tamu di sini." Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di sofa. Wanita itu tampak anggun, dan dia mengenakan kacamata hitam. Dia tampak sombong, pikir Gunho. Dia tidak memakai kacamata hitam ketika Gunho masuk ke kantor, tetapi ketika dia memasuki kantor, dia mengambil kacamata hitamnya dan memakainya. Pria itu kurus, dan dia berdiri dan menyapa Gunho. "Presiden Gunho Go." Gunho terkejut saat mendengar pria itu berbicara dalam bahasa Korea. Ketika Gunho memandang pria itu lebih dekat, dia menyadari bahwa dia mengenal pria itu. Dia adalah manajer perusahaan manajemen BM Entertainment yang dia temui sebelumnya. Manajer BM Entertainment membungkuk hormat kepada Gunho. "Senang bertemu Anda lagi, Tuan." "Oh, kamu adalah orang di bidang hiburan." Gunho mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, tapi dia tidak terlalu senang melihatnya di sini lagi. Direktur Lee meminta mereka semua untuk duduk. "Yah, kenapa kita tidak duduk saja? Kurasa semua orang di sini kecuali aku adalah orang Korea." Gunho memandang pria lain yang duduk di sebelah manajer BM Entertainment sambil duduk di sofa. Pria itu bertubuh kokoh, dan dia tampak seperti berusia akhir 50-an. Dia memancarkan semacam karisma. Dia bisa saja seorang selebriti, atau dia bisa menjadi pemimpin sebuah geng. Gunho tidak tahu usia wanita itu karena dia memakai kacamata hitam. Sekang Li berkata, "Mengapa kalian tidak memperkenalkan diri satu sama lain?" Manajer perusahaan hiburan itu tersenyum dan memperkenalkan pria yang duduk di sebelahnya. "Ini adalah Presiden BM Entertainment." "Ah, benarkah?" Gunho berkata tanpa menunjukkan minat apapun. Gunho yang menjalankan perusahaan manufaktur tidak terlalu tertarik dengan bidang hiburan. Orang presiden lalu berkata dengan suaranya yang tebal, "Saya Hyun Men Ye." Namanya terdengar familiar. Gunho pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia kembali menatap pria itu lekat-lekat. Dia sebenarnya adalah orang terkenal yang terkadang muncul di TV. Dia memiliki girl group terkenal dan boy group yang sangat populer di perusahaan manajemen hiburannya. Hyun Men Ye memberikan kartu namanya kepada Gunho. "Saya Gunho Go." Gunho juga menyerahkan kartu namanya kepada Hyun Men. Hyun Men melihat kartu nama Gunho dengan hati-hati. Gunho memperkenalkan dirinya kepadanya dengan lebih detail. "Saya menjalankan perusahaan manufaktur di kota kecil. Kami memproduksi suku cadang mobil." Manajer hiburan tersenyum dan menambahkan, "Presiden Go adalah orang yang mengakuisisi gedung Riverstar di kota Sinsa, Gangnam." "Oh, benarkah? Temanku berkantor di gedung lantai 7 itu. Dia menjalankan perusahaan manajemen hiburan di sana. Kami mengubah nama gedung menjadi Gedung GH. Kenapa kamu tidak memperkenalkan wanita itu padanya juga?" Sekang Li menunjuk wanita yang memakai kacamata hitam. "Ini aktrisnya, Seo Bing." Saat Hyun Men memperkenalkannya, wanita itu melepas kacamata hitamnya dan tersenyum pada Gunho. Gunho terkejut dengan wajah cantiknya. Seo Bing adalah anggota girl group, dan dia juga berakting. Dia berperan sebagai tokoh utama serial TV yang sangat populer baru-baru ini. Gunho sedikit tergagap ketika dia berbicara dengan selebriti wanita itu. Aku sangat senang bisa bertemu dengan bintang terkenal di sini." Ketika dia memberikan kartu namanya padanya, dia menerimanya dengan senyum lebar. Manajer BM Entertainment berkata sambil tersenyum, "Presiden Go adalah orang yang saya bicarakan dengan Anda. Dialah yang saya minta bantuan beberapa hari yang lalu karena saya tahu dia berteman dengan Direktur Lee." "Oh begitu." Saat manajer menjelaskan lebih lanjut,
Hyunmin mengeluarkan kartu nama Gun-ho dari sakunya dan melihatnya lagi. Gun-ho terdaftar sebagai presiden 4 perusahaan. Hyunmin perlahan berkata, kami datang ke sini untuk mendapatkan izin atas penampilan kami di kompleks olahraga Shanghai. Meskipun saya datang ke sini secara langsung dan memintanya, Direktur Lee menolak mengeluarkan izin tersebut. Saya membawa Seol Bing bersama saya berharap Direktur Lee mengenalinya dan mengubahnya, pikiran. Manajer BM perlahan berbicara kepada Direktur Lee dalam bahasa Mandarinnya yang sederhana. Presiden kami datang jauh-jauh dari Seoul. Maukah Anda mempertimbangkan kembali keputusan Anda? Kami sudah berbicara dengan stasiun TV untuk pertunjukan tersebut. Keputusan sudah diambil. Saya tidak bisa mengubahnya begitu saja. Silakan pergi. Tidak banyak yang bisa saya lakukan sekarang. Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas media dan pers. Mohon pertimbangkan kembali. Seol Bing menyela dengan suara kecilnya. Serial TV yang dibintangi Seol Bing telah disiarkan di seluruh Tiongkok. Jika dia bisa tampil di pusat olahraga Shanghai, lebih banyak orang akan melihatnya di TV dan mengenali bakatnya. Itu akan membuatnya semakin terkenal di Korea, pikir Seol Bing. Sekang Lee menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan mulut tertutup rapat. Keheningan memenuhi udara untuk beberapa saat. Manajer BM berbicara dengan Gun-ho kali ini. Pak, tolong bantu kami. Kami membawa aktris cantik ini ke sini, tapi sepertinya tidak membantu. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk membuatnya berhasil. Saat manajer BM meminta bantuan Gun-ho, Hyunmin Ye dan Seol Bing memandang Gun-ho. Gun-ho bingung. Dia datang ke kantor Sekang Lee untuk makan sup ayam ginseng untuk makan siang bersamanya. Namun situasinya berjalan ke arah yang aneh. Gun-ho akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Direktur Lee, kenapa Anda tidak memberi mereka izin pertunjukan? Mungkin kami bisa menemukan cara untuk mempromosikan pameran buku Anda dengan penampilan mereka di kompleks olahraga. Bagaimana mungkin? Tanggal pertunjukan dan tanggal pameran berbeda. Saya yakin orang-orang ini sudah mulai menyiapkan pamflet pertunjukannya. Mungkin bisa Anda distribusikan ke pameran buku Anda. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang datang ke pameran buku tersebut. Pameran bukunya dimulai besok. Kurasa kita tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pamflet. Hyunmin Ye dan Seol Bing sepertinya bertanya-tanya apa yang dibicarakan Gun-ho dan Direktur Lee karena mereka tidak mengerti bahasa Mandarin. Sebaliknya, manajer BM tampaknya memahami percakapan tersebut. Dia terkadang menganggukkan kepalanya. Gun-ho bertanya kepada manajer BM, apakah kamu sudah memiliki pamflet penampilanmu? Pamfletnya hampir selesai. Begitu kami mendapat izin, kami akan menyelesaikannya dengan mencantumkan tanggal pasti pertunjukannya. Jika kamu sudah mengetahui tanggal pastinya sekarang, bisakah kamu menyelesaikan pamfletnya dan menyiapkannya untuk ditempatkan di tempat pameran buku internasional besok? Izinkan saya menelepon sebentar untuk memastikannya. Manajer BM menelepon ke suatu tempat dan kembali dengan wajah muram. Mereka bilang dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk membuatnya siap digunakan. Gun-ho berpikir sejenak dengan tangan disilangkan sebelum berkata, mari kita beriklan di TV dan internet bahwa pamflet tersebut akan dibagikan setelah 3 hari di pameran buku. Jika orang datang ke pameran buku dan meminta pamflet tersebut, kita dapat memberi mereka tiket, sehingga mereka dapat menukarnya setelah 3 hari dengan pamflet itu. Sekang Lee sedang berpikir dan Gun-ho menekannya. Jika izin pertunjukan ditolak untuk melindungi bisnis hiburan Tiongkok dan bukan karena akan menimbulkan masalah lalu lintas, mungkin Anda dapat menggunakannya untuk mempromosikan bisnis hiburan Tiongkok dengan mengizinkan selebriti Tiongkok berpartisipasi dalam pertunjukan mereka. Sekang Lee memikirkannya cukup lama sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah. Izinnya akan saya keluarkan. Tapi ada 3 syarat. Aku mendengarkan. Pertama, selebriti Tiongkok harus berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut, dan mereka akan mencakup sepertiga dari seluruh selebriti yang berpartisipasi. Manajer BM menafsirkan apa yang Sekang Lee katakan untuk Hyunmin Ye, dan Hyunmin Ye menganggukkan kepalanya. Kedua, pamflet akan dibagikan pada pameran buku secara gratis. Dan karena pamflet akan siap setelah 3 hari, maka mereka harus membagikan tiket untuk ditukar dengan pamflet tersebut kepada orang-orang yang datang ke pameran buku lebih awal hari.
Hyun Min-ye menganggukkan kepalanya saat mendengar kondisi kedua. Ketiga, cantumkan kata-kata di pamflet bahwa pertunjukan tersebut disponsori oleh Biro Urusan Kebudayaan dan Penyiaran Radio, Film, dan Televisi Shanghai. Hyun Min-ye menganggukkan kepalanya lagi ke kondisi ketiga. Sekang Lee kemudian memanggil seorang staf dan memintanya untuk membuat dokumen kata dengan apa yang baru saja dia katakan. Seorang staf wanita masuk ke kantor dan memberikan segelas air kepada orang-orang di kantor. Hyun Min-ye mengulurkan tangannya ke Gun-ho untuk berjabat tangan dan berkata, "Terima kasih telah membantu kami. Dengan senang hati, saya akan datang mengunjungi Anda di gedung Anda di kota Sinsa. Saya biasanya tidak tinggal di kota Sinsa. Saya baru-baru ini menginvestasikan $20 juta dalam usaha patungan dengan Limondale Dion, dan saat ini kami sedang membangun pabrik di kota Asan. Jadi saya biasanya tinggal di sana dan datang ke Seoul dari waktu ke waktu." "Oh, benarkah? Kalau begitu tolong beritahu aku kalau kamu datang ke Seoul." Manajer BM Entertainment berdiri dan membungkuk 90 derajat kepada Gun-ho. "Terima kasih Pak. Orang-orang yang bercita-cita menjadi seorang selebriti ingin dipilih oleh seorang manajer di sebuah perusahaan manajemen hiburan. Jadi manajer di perusahaan hiburan tersebut bukanlah seseorang yang dapat diajak bicara dengan mudah oleh orang-orang tersebut." Dan manajer itu membungkuk dalam-dalam kepada Gun-ho. Staf kembali ke kantor dengan membawa dokumen yang mencantumkan 3 syarat yang disarankan Sekang Lee. Itu adalah perjanjian yang ditulis dalam bahasa Cina. Sekang Lee dan Hyun Min-ye menandatangani perjanjian. Sekang Lee memanggil staf itu lagi. "Tolong bawakan saya aplikasi pertunjukan BM Entertainment dan izinnya." Ketika staf membawa dokumen tersebut, Sekang Lee menandatanganinya. Hyun Min-ye berkata kepada Direktur Lee, "Tolong izinkan aku mentraktirmu makan siang atau makan malam." "Maafkan aku sudah memiliki pra-pertunangan." "Presiden Go, maukah Anda bergabung dengan kami untuk makan siang? Saya juga memiliki pra-pertunangan." "Oh, kalian berdua sibuk hari ini. Baiklah, tolong beri aku kesempatan untuk mentraktirmu suatu hari nanti." Hyun Min-ye kemudian mengulurkan tangannya lagi ke Gun-ho untuk berjabat tangan. Seo Bing yang terlihat sombong dengan kacamata hitam juga menawarkan tangannya kepada Gun-ho untuk berjabat tangan sambil tersenyum. Gun-ho memegang tangan Seo Bing, dia pikir tangannya sangat hangat. "Terima kasih." Saat Seo Bing mengungkapkan apresiasinya, Gun-ho berkata sambil tetap memegang tangannya, "Jangan sungkan. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan selebriti terkenal seperti Anda, Bu." Upacara pembukaan pameran buku internasional di Shanghai akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Gun-ho dan Presiden Jong Suk-sin keluar dari Hotel Hilton dan naik taksi menuju Nanjing Lu tempat pameran buku akan diadakan. Upacara pembukaan akan diadakan di ruang pameran. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Gun-ho dapat melihat spanduk di platform bertuliskan Pameran Buku Internasional Shanghai. Gun-ho menulis namanya di buku tamu dalam bahasa Korea sebelum memasuki pameran. Dia menulisnya sebagai pemilik GH Media di Korea. Gun-ho Go. Ketika staf wanita di meja pendaftaran melihat nama Gun-ho di buku tamu, mereka tertawa sambil saling memandang. Semua orang menulis namanya dalam bahasa Cina, jadi mungkin nama Gun-ho dalam bahasa Korea terkesan menarik dan asyik untuk dilihat. Upacara pembukaan dimulai dengan ucapan selamat dari Wakil Wali Kota Kota Shanghai. Usai Wakil Wali Kota menyampaikan pesan tersebut, masyarakat bertepuk tangan. Sekang Lee sedang duduk di kursi di peron. Gun-ho sedang duduk di tempat di mana semua peserta lainnya ditemukan. Gun-ho dan Presiden Jong Suk-sin perlahan berjalan mengelilingi pameran, mereka mengenakan bunga di dada mereka, yang diberikan oleh staf. Pameran buku ini menghadirkan segala jenis buku mulai dari buku cerita anak-anak hingga buku filsafat yang samar-samar. Gun-ho Go. Seseorang memanggil nama Gun-ho dan Gun-ho berbalik. "Itu adalah Sekang Lee. Hei, aku mencarimu." Gun-ho memperkenalkan Sekang Lee kepada Presiden Jong Suk-sin. "Ini adalah Direktur Biro Urusan Kebudayaan, Penyiaran Radio, Film, Televisi, Media, dan Seni Shanghai." Presiden Jong Suk-sin mengulurkan tangannya kepada Sekang Lee untuk berjabat tangan sambil tersenyum. "Oh, Anda pasti Presiden Jong Suk-sin dari GH Media. Senang bertemu dengan Anda. Bagaimana kamu tahu namanya?" Gun-ho bertanya. "Aku baru saja melihatnya di buku tamu."
Sekang Lee memperkenalkan pemilik bisnis perusahaan penerbitan Tiongkok lainnya kepada Presiden Jong Suk Sin. Tiongkok memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam menyetujui izin usaha penerbitan, sehingga sebagian besar perusahaan penerbitan di Tiongkok adalah perusahaan besar. Hal ini kontras dengan lingkungan Korea di mana terdapat banyak perusahaan penerbitan kecil dengan hanya 1 atau 2 karyawan. Presiden Sin menerima puluhan kartu nama dari pemilik bisnis perusahaan penerbitan Tiongkok. Sekang Lee berkata pada Gun Ho dengan suara rendah, "Terima kasih, Gun Ho. Saya memberitahu pemilik perusahaan penerbitan bahwa GH Media adalah perusahaan penerbitan yang sangat populer di Korea. Itu sebabnya mereka menuangkan kartu nama mereka kepada Presiden Sin. Mereka ingin menjalin hubungan dengan Presiden Sin dengan harapan itu mereka dapat menerbitkan bukunya di pasar Korea. Jadi begitu. Coba tebak apa yang kukatakan pada mereka. Apa yang kamu katakan pada mereka?" "Saya bilang bahwa pemilik perusahaan penerbitan GH Media yang terkenal itu adalah sahabat saya." "Haha, kamu tidak berbohong kepada mereka." "Terima kasih banyak, Gun Ho. Kehadiran Anda dan Presiden Sin sangat berarti bagi saya dan pameran buku ini." "Sama-sama, Sekang Lee. Anda pasti sangat sibuk. Anda tidak harus tinggal bersama kami. Saya akan melihat-lihat pameran lebih jauh bersama Presiden Sin sebelum kami berangkat." Saat Gun Ho melihat buku-buku yang dipajang di pameran, dia bertanya kepada Presiden Sin. "Ada banyak sekali buku di sini. Apa kamu yakin tidak ada satupun buku yang ingin kamu terbitkan di Korea?" "Yah, ada beberapa buku sejarah yang menarik bagiku," Gun Ho lalu berkata.